Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua yang Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali dengan majelis menyapa dari Gereja Kristen Jawa Karangasem. Sebelum kita melaksanakan tugas aktivitas kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas karunia Tuhan, pemberian kesehatan kepada kami. Pada malam kami boleh tidur dengan baik, pagi bangun dengan tubuh yang sehat segar, untuk kami melaksanakan tugas-tugas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan dengan baik, yang semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allahku, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca bersama dari 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada pagi hari ini renungan dengan judul Kuasa di Balik Ucapan Syukur. Eyang, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan hal itu ketika kita dalam masa atau di tengah-tengah kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik-baik, karena mereka terlena. Dalam segala kenyamanan dan kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan hanya untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang diberikan Tuhan di dalam hidup ini, tetapi juga ada kuasa di balik ucapan syukur. Maka dari itu, memiliki hati yang gembira dalam bekerja hari ini, mari kita fokuskan kepada bagaimana besarnya di balik ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bisa melihat kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Hal ini bisa dibaca dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk itu. Lantas apa yang terjadi? Yesus mengambil 2 ikan dan 5 roti, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid. Lalu mereka membagikan kepada orang banyak. Terbaca dalam Matius 15 ayat yang 36. Apa yang terjadi? Semua orang bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan
Setelah itu masih tersisa 7 bakul besar penuh, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari kisah di atas kita melihat bahwa kasih Allah akan bersama-sama dengan kita. Setiap tanggal 1 Januari kita selalu merayakan tahun baru. Tahun baru yang dalam kalender atau penanggalan umum secara internasional. Pergantian tahun merupakan suatu momentum untuk menyadari secara mendalam bahwa kita memiliki waktu untuk masa hidup kita. Dalam dunia ini kita diingatkan bahwa kita hidup dalam ruang dan waktu tertentu. Keterkaitan menyambut tahun baru adalah suatu kebiasaan tertua dan termeriah yang dirayakan di seluruh dunia. Hampir seluruh bangsa yang merayakan tradisi pergantian tahun dan cara dan kebiasaan masing-masing bagi kita sebagai orang Kristen. Dalam tahun baru, seluruh anggota keluarga berkumpul mengadakan kebaktian, memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas karunia penyertaan dalam hidup kita sebagai makhluk yang kecil dan lemah di hadapan Tuhan. Sepatutnya manusia mengucap syukur, berterima kasih karena masih diberikan kesempatan menjalani hidup dalam ruang dan waktu ini. Karena Tuhan berlimpah dicurahkan kepada umat manusia, oleh karena itu sudah sewajarnya manusia sadar untuk berusaha mengadakan dan mengucap syukur agar kehidupan kita selalu diberkati ke depannya, terutama dalam tahun yang baru, agar segala usaha kita yang belum tercapai di tahun yang lalu bisa dicapai dalam tahun ini. Dan tahun-tahun ini pun diberkati oleh Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur. Dengan demikian kita sudah melampaui tahun 2020 dan kita menginjakkan kaki kita di tahun 2021. Mari kita singkirkan hal-hal yang tidak baik. Mari kita singkirkan kesombongan, kedengkian, kebencian. Biarlah kita berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.